Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama Kang Midat. Kembali lagi sekarang Kang Midat muncul di depan layar, Eh, mau bercerita sedikit juga pengalaman dari teman-teman. Apakah teman-teman pernah eh, pergi ke suatu tempat, ke rumah makan, ke tempat kuliner yang ramai, banyak pengunjungnya, laris manis, makan di situ, tapi jika ada makanan yang dibawa pulang ataupun yang keluar saja ke depan ataupun sedikit ini, rasanya itu jadi nggak enak, atau rasanya itu gimana ya, hambar. Atau juga teman-teman pernah merasakan satu tempat rumah makan horor, agak horor, walaupun itu di tengah keramaian ramai, agak horor. Kalau bahasa Sundanya geum. Jika pernah, itu salah satu ciri bahwa tempat itu memakai pesugihan. Ya, ada memang berbagai macam pesugihan yang terkenal di Indonesia, yaitu pesugihan kandang bubrah. Kandang bubrah itu satu pesugihan di mana si yang melakukan pesugihan tersebut harus terus-menerus melakukan pembangunan rumah yang itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tehel udah diganti, terus kemudian diganti lagi warnanya, terus menerus tidak berhenti melakukan momen, dan jika berhenti maka aliran keuangannya itu mandat ataupun memang berhenti. Ada perjanjian khusus dengan makhluk lain, dengan iblis ataupun setan. Nah, kenapa pesugihan itu salah satunya kandang bubrah itu, yaitu seperti halnya di dalam ajaran agama kita bahwa mubazir, membangun satu hal ataupun membuat satu hal yang memang tidak diperlukan atau dilarang oleh agama ya. Kemudian lagi ada pesugihan tuyul ya, banyak itu. Kemudian yang tuyul perjanjian dengan si dukun, dan di perjanjiannya itu harus begini. Salah satunya yang Kang Ida tahu itu yang sudah berpasangan atau bersuami istri itu tiap malam harus menyusui si tuyul sampai terus kering. Entah bagaimana, tapi memang itu semua ada, teman-teman. Terus juga setiap malam harus di tengah rumah ada semacam wajan yang berisi air dan juga kaca sebagai mainan seperti itu. Tapi anehnya tuyul malah tidak bisa mengambil uang yang ada di bank dan ATM, entah kenapa. Masih dari pedagang-pedagang, terus juga dari rumah-rumah yang perlindungan spiritualnya kurang ya. Itu pesugihan. Terus pesugihan kuntilanak, terus pesugihan banyak ya, perjanjian dengan hal gaib. Ada perjanjian yang salah satunya tempat yang terkenal di Indonesia itu Gunung Kemukus, terus juga Gunung Kawi, perjanjian. Terus pesugihan Kera ya. Semua pesugihan itu sebenarnya begini, teman, itu melakukan solidaritas. Jadi bagaimana kita mengabdi atau bagaimana loyalitas kita kepada jin, pada setan yang sebenarnya itu menguji, oh ini sama Tuhannya sendiri tidak loyal, sebagai hal seperti halnya iblis dalam perjanjian dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala kan, karena sudah terlanjur dilaknat akan turun ke bumi, dan janji itu sendiri akan menyesatkan sebanyak-banyaknya anak keturunan dari Adam dan Hawa. Dan yang paling seremnya lagi, diuji loyalitasnya itu dengan tumbal. Pesugihan itu dengan tumbal, salah satu pasti orang yang sangat kita sayangi, yang dipinta, entah itu orang tua, ayah, ibu, istri, anak. Jarang sekali orang mau pesugihan itu, tumbalnya itu orang yang tidak kita sayang. Jadi bukan nyawanya itu disebakan atau diserahkan, tapi sebenarnya matinya tetap, meninggalnya itu tetap dicabut nyawanya oleh malaikat atas dasar tugas Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita
rasa kita yang harus kita korbankan demi tercapainya pesugihan itu. Kemudian teman-teman yang perlu diingat bahwa janji Allah Subhanahu wa taala sendiri sebenarnya tidak akan mengakhiri atau tidak akan menyelesaikan tugasnya di dunia, atau tidak akan dimatikan, tidak akan suatu umat itu mati sebelum dicukupkan rizkinya. Pasti kalau sudah dicukupkan, hati-hati, kita juga harus banyak berdoa. Salah satu tanda jika kita sudah mencapai puncak kehidupan, mungkin hidup kita tidak akan lama lagi karena sesuai janji Allah Subhanahu. Dan itu semua terjadi. Salah satunya juga Kang Idet pernah mendengar cerita atau langsung dari orang tua saudara, ada di Ciamis, tidak akan disebutkan di mana, juga tidak akan disebutkan nama rumah makannya. Itu ada yang mungkin mata batinnya kasyafnya terbuka, ulama makan di situ karena tidak tahu, tapi pada saat makan itu terlihat makhluk-makhluk yang aneh, makhluk seperti hanya itu air liurnya itu jatuh pada saat orang-orang sedang memakan hidangan tersebut. Kemudian ada lagi anak kecil dibawa oleh orang tuanya makan di suatu tempat. Ini di tengah kota ya, yang kedua saya di tengah kota makan di rumah makan itu. Pada saat mau makan, si anak itu nggak mau, tetap pengennya pulang. Ada apa? Ternyata lihat makhluk itu juga mengeluarkan air liur, terus juga mohon maaf BAB, si makhluk tersebut BAB di hidangan yang sedang mereka makan. Ya, si anak itu menangis dan tetap pengen pulang. Ya ingat, kembali lagi bahwa lebih aman itu sebelum kita memakan hidangan itu, satu, kita harus berdoa, jangan lupa berdoa. Kedua itu hati-hati juga memilih tempat yang ramai tapi agak aneh ya, terasa lah mungkin ada sesuatu yang dipasang atau bagaimana. Hati-hati. Itu saja ya teman-teman yang bisa Kang Ida ceritakan, legenda cerita horor tapi juga memang itu terjadi. Naudzubillah, semoga kita tidak terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga juga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa itu dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.